Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta David Nugrahaningwidi dari GKI Pemalang melalui sapaan Gembala GKI. Kiranya di tengah berbagai kesibukan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menguatkan langkah hidup kita. Mari saudara kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema ketika Tuhan tidak segera matun. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan dan boleh menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan saat ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 29 sampai 30a yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuan itu, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Saudara, bagi kita yang hidup di lingkungan pertanian, mungkin tidak asing dengan istilah Jawa matun. Matun adalah pekerjaan mencabuti rumput atau gulma yang tumbuh di antara tanaman padi. Tujuannya baik, supaya padi dapat bertumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Karena itu saudara, ketika membaca perumpamaan Yesus tentang gandum dan lalang, kita mungkin merasa heran. Mengapa Yesus justru berkata, "Jangan dicabut, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai"? Apakah Yesus melarang matun? Ya, tentu saja tidak. Bukan itu artinya. Yesus tidak sedang mengajarkan cara bertani. Dalam kehidupan nyata, petani memang perlu menyiangi gulma. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang kehidupan manusia dan kerajaan Allah. Nah, seringkali kita ingin segera matun kehidupan. Kita ingin semua masalah cepat hilang. Kita ingin orang-orang yang menyulitkan kita segera disingkirkan. Kita ingin hidup yang aman, nyaman, dan tanpa gangguan. Nah, namun kenyataannya tidak demikian, saudara. Ada pergumulan, ada kekecewaan, ada orang-orang yang sulit yang terus kita hadapi. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi saudaraku, justru di tengah situasi seperti itulah iman kita bertumbuh. Ketika semuanya baik-baik saja, kita bisa merasa cukup dengan kekuatan kita sendiri. Kita mudah lupa berdoa. Kita merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita menghadapi tantangan, kita belajar berserah. Kita belajar bertekun. Kita belajar berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup berjalan sendiri. Aku membutuhkan Engkau." Ya, bukan berarti Tuhan senang melihat kita menderita, bukan. Namun Tuhan dapat memakai situasi yang tidak nyaman itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan semakin bergantung kepadanya. Karena itu, jika hari ini ada lalang di dalam kehidupan kita, jangan buru-buru berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang memperdalam akar iman kita. Dan jika kita melihat kelemahan atau kekurangan orang lain, jangan tergesa-gesa untuk menghakimi.
Sebab penghakiman terakhir adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah tetap setia, tetap bertumbuh, dan tetap menghasilkan buah yang baik. Kiranya ketika masa panen itu tiba, kita didapati sebagai gandum yang matang dan berkenan di hadapannya. Amin. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi sesama dan tidak cepat menyerah ketika menghadapi pergumulan hidup. Ketika ada lalang-lalang dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja membentuk iman kami menjadi semakin dewasa. Tolonglah kami agar tetap setia mengandalkan Engkau dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.